Azazel adalah sebutan yang diberikan Allah kepada makhluk yang terbuat dari api ini. Azazel memiliki arti panglima besar malaikat dan semua malaikat menghormatinya. Menurut riwayat, Azazel bernama Al-Harits, berasal dari golongan jin dan bertugas menjaga surga dan taat beribadah. Azazel juga yang diperintahkan oleh Allah untuk menumpas bangsa jin yang pernah menjadi khalifah di bumi, namun kemudian melakukan kerusakan di muka bumi. Namun, sebuah peristiwa yang terjadi di surga telah merubah semua jalan cerita. Peristiwa itu adalah ketika Allah menciptakan manusia bernama Nabi Adam alaihi salam yang terbuat dari tanah dan akan menjadikannya khalifah di muka bumi dan memerintahkan malaikat dan jin untuk bersujud pada Nabi Adam alaihi salam. Di saat semua bersujud, Azazel menolaknya dengan alasan tidak mungkin dirinya yang terbuat dari api harus sujud pada manusia yang baru diciptakan dan terbuat dari tanah. Pernyataan Azazel tersebut adalah sebuah bentuk ketidaktaatan pada perintah Allah karena kesombongannya. Karena hal itulah Allah menyatakan Azazel kafir dan kelak akan kekal di neraka. Lalu Allah mengganti namanya menjadi iblis yang memiliki arti sesuatu yang tertutupi oleh keburukan dan mengusirnya dari surga dan merubah bentuk iblis menjadi buruk. Azazel menurutinya, namun meminta Allah mengekalkan hidupnya sampai kiamat nanti dan meminta izin untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihi salam, dan Allah mengabulkannya. Iblis Azazel dan para keturunannya memiliki singgasana di lautan dan saat ini masih hidup sampai hari kiamat nanti. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Jin dan manusia sama-sama hidup bersosialisasi, makan dan minum, menikah, berketurunan, dan menghadapi aturan dan larangan, juga menghadapi kematian. Jin dan manusia sama-sama diciptakan untuk menyembah Allah. Sama halnya dengan manusia, jin pun berpotensi baik dan juga buruk. Maka jin pun ada yang kafir, ada pula yang muslim. Jin muslim melakukan ibadah-ibadah sesuai kapasitas ilmu yang mereka ketahui. Dan ada pula jin muslim yang tidak mau beribadah, bermaksiat dan melakukan kejahatan. Jin kafir bergabung dengan iblis untuk menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari keimanannya, membisikkan was-was, membuat malas, menunggangi nafsu agar manusia jauh dari Allah dan ingin memperbudak manusia. Mereka tinggal di rumah-rumah manusia, di lubang-lubang, di pasar, di kamar mandi, di masjid, atau di tempat-tempat yang kotor, tempat sampah, kuburan, kamar-kamar, atau rumah-rumah kosong. Jin ada yang bisa terbang, ada yang berbentuk binatang seperti ular, dan ada yang bisa merubah-rubah bentuknya. Jin suka mengganggu, nakal, jahat, suka mengencingi makanan dan minuman, bermain-main di tempat tidur kita, membawa bibit penyakit dan menaburkannya di makanan kita. Jin memiliki level-level kekuatan dan memiliki tugas-tugas yang berbeda-beda dan bisa membalas dendam bila tersakiti. Jin memiliki banyak kemampuan dan banyak cara untuk menggoda manusia. Jin bisa masuk ke dalam pembuluh darah manusia untuk merusak kesehatan manusia, untuk mempengaruhi jalan pikiran manusia dan membisikkan was-was pada hati manusia. Manusia yang berniat untuk belajar atau beribadah bisa dihalang-halangi oleh jin, dibuat mengantuk atau dibuat menjadi malas. Ada jin yang memiliki misi untuk menghancurkan rumah tangga, membuat manusia menghambur-hamburkan uangnya, menimbulkan rasa emosi pada manusia, menghasut manusia untuk mengikuti hawa nafsunya, memunculkan rasa curiga satu sama lain di antara manusia, sehingga manusia menjadi bertengkar, terjebak dalam suuzon dan kemudian bermusuhan. Jin tidak bisa dilihat oleh manusia, tetapi jin bisa melihat manusia. Allah menutupi dan melindungi manusia dari penglihatan-penglihatan mereka terhadap jin. Ketika iblis masuk kembali ke surga,
menyusup sebagai bentuk ular dan mempengaruhi Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa untuk memakan buah khuldi, buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Disitulah iblis disebut dengan setan. Artinya potensi buruk yang ada pada iblis sebagai bangsa jin muncul dan dipakai untuk menghasut, menggoda iman, menjauhkan ketaatan orang beriman dari Allah, membuat mereka sadar atau tidak sadar telah bermaksiat. Itulah yang disebut dengan setan. Sifat buruk itu melekat pada bangsa jin dan manusia. Maka sebutan setan bisa ditujukan kepada jin dan manusia yang menuruti potensi buruknya dan hawa nafsunya. Setan-setan inilah yang membuat fitnah-fitnah dan makar-makar di dunia, membuat manusia menjadi was-was dan ragu terhadap syariat-syariat Allah. Semakin manusia was-was, ragu, gelisah, gamang, dan timbul perselisihan, maka semakin senanglah para setan. Hantu, yaitu setan yang berasal dari golongan jin dan mengganggu manusia. Bisa berasal dari jin muslim yang tidak melakukan ketaatan ataupun dari jin kafir. Mereka masuk ke dunia manusia sebagai bentuk fisik dan bisa merubah wujud yang berbeda-beda. Tidak jarang sebuah tempat bekas kecelakaan atau rumah kosong yang dulu para penghuninya diberitakan mati bersamaan, atau sebuah gedung tua yang sudah lama kosong berubah menjadi tempat misterius dan angker. Para manusia melihat penampakan-penampakan dari sosok-sosok gaib yang ada di situ. Dan itu semua adalah hasil kerja setan. Kembali pada tugas awal mereka, mengganggu manusia, menggelincirkan manusia, menimbulkan rasa ragu pada manusia. Semakin ragu, gamang, gelisah, dan percaya pada pemikiran yang ragu, itu adalah hal yang diinginkan oleh para setan. Korin adalah pendamping manusia sejak lahir. Korin manusia ada dua, yaitu dari golongan jin dan dari golongan malaikat. Korin yang berasal dari jin akan membisikkan ajakan-ajakan kepada hal-hal yang buruk. Korin yang berasal dari malaikat akan membisikkan ajakan-ajakan kepada hal yang baik. Korin akan mengikuti kita kemanapun kita pergi dan apapun yang sedang kita lakukan. Dan Korin akan pergi ketika manusia itu meninggal. Tingkatan keilmuan dan skill Korin akan terus bertambah sesuai dengan tingkatan keilmuan manusianya. Karena Korin selalu mendampingi manusia, maka Korin tahu segala ciri khas, karakter, dan rahasia-rahasia manusia itu. Maka bila manusia itu mati, ada korin-korin yang merubah bentuk sebagai manusia yang sudah meninggal tersebut, lalu mendatangi anak istri dan keluarganya dengan menampakkan diri atau masuk lewat mimpi, memberi petuah, membongkar rahasia, atau meminta pertolongan. Dan lambat laun akan memunculkan keyakinan pada keluarga manusia tersebut bahwa arwah manusia yang meninggal tersebut masih ada di sekitar mereka dan akan selalu siap membantu mereka bila mereka mengalami kesulitan. Itulah yang kemudian disebut dengan roh gentayangan. Padahal pada hakikatnya, semua orang yang sudah mati akan tinggal di alam barzah dan sudah tidak ada kaitan dengan manusia yang masih hidup. Kodam artinya adalah pembantu, berasal dari golongan jin. Jin-jin itu berada di luar manusia dan bekerja sama dengan manusia dengan cara diundang melalui ritual-ritual dan bacaan-bacaan khusus, ataupun karena nasab atau merupakan jin kodam warisan leluhur. Mereka membantu manusia dalam urusan pelet atau pengasihan, penglaris, penjaga rumah, pengobatan, kejayaan, kesaktian, keramalan, pesugihan, sihir, santet, dan lain-lain. Dan tentu saja mereka tidak cuma-cuma dalam melakukan kerjasama itu, tapi ada imbalannya, seperti sesajen, persembahan hewan, ataupun nyawa. Dan bila itu tidak terpenuhi, maka mereka akan mulai mengganggu kehidupan manusia itu. Tidak cukup sampai di situ. Bila si manusia itu mati, maka mereka akan menagih imbalan dari keturunan si manusia itu, membuat penyakit dan masalah terus menerus sehingga menghabiskan seluruh harta dan juga nyawa.